Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio SK di 104,3 FM Pangkal Pinang, pemirsa YouTube SK TV Media Suluh Kolbu, dan juga pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang beserta jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat di sore hari ini kita bisa menimba ilmu kembali di bulan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman nanti. Ya, bahagia sekali rasanya saya Sunin Nabila kembali hadir untuk menemani sahabat SK dan juga para jemaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang tentunya di acara Hikmah Senja yang dipersembahkan oleh Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang bekerja sama dengan SK Radio Pangkal Pinang dan turut didukung oleh Bank Sumsel Syariah Bangka Belitung. Edisi hari ini di hari Kamis, hari ke-13 Maret 2025 bertepatan di 13 Ramadan 1446 Hijriah. Sambil kita menantikan waktu kita berbuka puasa, pastinya kita akan berbincang-bincang mendengarkan tausiah dari narasumber kita yang tidak asing lagi, Masya Allah, luar biasa. Banyak mendapatkan ilmu dari beliau ini ya, karena sering mengisi di SK Radio dulu tapi sekarang saking sibuknya nggak membagikan waktunya, udah nggak kebagi lagi di SK Radio. Tapi alhamdulillah hari ini kembali Suni bisa bersilaturahmi dan tentunya para pendengar SK Radio dan juga para jemaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang telah hadir Ustadz Haji Kemas Mahmud Al-Hanif. Beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Mahabah dan insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana kita menghindari ghibah dan dosa lisan lainnya. Baik, kita pengen sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya, Ustaz? Sehat, Mbak Suni, sehat ya. Semakin cerah, ngelihatnya adem banget ya, Masya Allah, luar biasa. Soalnya jarang di sini ya, Ustaz ya? Di akhir-akhir ini alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. sudah datang lagi di sini. Alhamdulillah. Gimana tema kita hari ini tentang menghindari ghibah, Ustaz? Menghindari ghibah Dan dosa lisan lisan lainnya ya. Baik. Nah, seperti yang kita tahu ya, tadi sempat kita sedikit mengulik-ulik di belakang gitu ya, bahwa dosa ghibah ini sangat luar biasa dan bahkan sering kita dengar di sekeliling kita. Nah, menurut Ustaz sendiri gimana nih, Ustaz? Langsung aja sebagai bahan perbincangan kita di sore hari ini. Baik. Terima kasih Mbak Suni Nabila dan kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan, wabil khusus jamaah Masjid Agung Kubah Timah dan teristimewa para penyimak dan pendengar setia Radio SK 104,3 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bersyukur kepada Allah di sore hari yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemuliaan, di waktu-waktu mustajabah. Kita semua bisa sejenak untuk kemudian berbagi nasihat dan kemudian mengingatkan dalam kebaikan terkait perkara yang sangat istimewa, yakni dosa yang keluar dari lisan kita, ghibah dan kawan-kawannya. Kita tahu bahwa manusia ini bisa selamat karena pandainya menjaga lidah. Dan manusia juga bisa hancur lebur sampai masuk ke dalam neraka karena tak kuasanya dia pandai menjaga lidah. Salamatul insan bihifzil lisan. Selamatnya manusia itu karena pandainya jaga lidah. Dan hancurnya manusia itu dia pun bisa karena tidak pandainya menjaga lidah. Kalau pepatah Melayu mengatakan karena mulut badan binasa. Karena mulut badannya bisa binasa. Dia bisa binasa di dunia, bisa pula nanti lebur di akhirat. Na'udzubillah, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu dulu ghibah itu apa. Jangan sampai kita hari ini bahas tentang menghindari dosa ghibah, kita tidak paham tentang ghibah. Bahkan khawatirnya saking tidak tahunya dia ngasih nama anaknya Siti Ghibah, kan bahaya. Ya. Saudaranya siapa? Siti Namimah. Jadi jangan sampai ghibah ini jadi nama. Kayak banyak orang kalau tidak paham ilmu, Fir'aun dikasih nama ke anaknya, adiknya namanya Korun misalnya, yang bungsu Syaitonir Rojim, kan bahaya ini. Maka dari itu kita harus tahu dulu tentang ghibah. Dan Rasulullah SAW langsung pernah menyampaikan kepada para sahabat dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah,
Ada dalam kitab sahihnya Muslim nomor 2589. Nabi bersabda apa? Atadrunal mal ghibah? Apakah kalian tahu itu ghibah, wahai sahabat semua? Jadi Nabi nanya, tahu nggak kalian apa itu ghibah? Para sahabat mengatakan, qalu Allah wa rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu apa itu ghibah. Maka Nabi bersabda, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah kau membicarakan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka kalau dia mendengarnya, yang dia tidak suka kalau orang lain mengetahuinya. Jadi ghibah itu menceritakan kekurangan saudara yang boleh jadi kalau dia tahu itu diceritakan sama orang lain, dia tidak senang, dia tidak suka. Bahkan Nabi pernah menegur istri tercintanya. Nabi itu cinta sama istrinya, tapi ketika istrinya buat salah, Nabi pernah menegur. Suatu saat datang seorang bertandang ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Orang ini ngobrol, ya, lalu kemudian pulang. Tapi maaf, fisiknya tidak seperti orang kebanyakan. Ada yang mengatakan tinggi, ada yang mengatakan pendek. Maka dikatakan dia Rasulullah pendek orangnya. Maka kata Nabi, kau telah menggibahinya. Maknanya, kalau dia tahu dia tidak suka itu. Sahabat mulia sangat menjaga perkara-perkara ghibah ini. Maka bulan Ramadan ini di antara keistimewaannya adalah menjaga diri kita dari dosa-dosa ghibah dan dosa-dosa lisan lainnya. Imam An-Nawawi mengatakan, ghibah itu menyebutkan kekurangan, keburukan orang lain saat dia tidak ada. Ya, kalaupun benar yang diucapkan, seperti Siti Aisyah mengatakan fisiknya pendek, itu benar, itu ghibah karena kekurangan. Kalaupun salah, lebih berat lagi, Mbak Suni. Namanya fitnah. Dan fitnah itu jauh lebih kejam daripada fitness. Bukan, ya. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, ya. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Maka ghibah ini dosa besar, harus dihindari. Kalau kita buka Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Allah tabaraka wa taala bahkan mengkiaskan dengan perkara yang menggelikan. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhon. Diawali jangan kamu mendekati prasangka, ya. Wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu sering menggunjing, menggibahi saudaramu dengan saudara yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Maukah kamu makan bangkai saudaramu sendiri? Nauzubillah. Jadi orang bergibah itu seperti makan bangkai daging saudaranya sendiri. Jadi perkara begini harus kemudian betul-betul kita waspadai. Jangan sampai puasa sungguh-sungguh berlapar-lapar kita lakukan, ya, berhaus-haus kita lakukan, tapi kemudian semuanya tidak punya makna di hadapan Allah. Walaupun tidak membatalkan, tapi tidak punya nilai di hadapan Allah karena kita tidak punya kemampuan menjaga dosa lisan, terutama ghibah dan kawan-kawannya. Begitu Mbak Suni. Oke. Terima kasih Ustadz. Itu adalah sebagai bahagian perbincangan kita di sore hari ini tentang bagaimana kita menghindari ghibah dan juga dosa lisan lainnya. Terkait dengan ghibah ini ya Ustadz, ya, mungkin sering kita jadi bahan candaan, kita lagi ngumpul-ngumpul teman-teman gitu. Kamu keluar satu langkah dari pintu ini, kamu akan jadi digibahin gitu. Sering menjadi bahan candaan gitu ketika kita lagi ngumpul-ngumpul gitu ya Ustadz, ya. Oke, jadi untuk sahabat Eski dan juga para jamaah Masjid Agung Qubatimah Kota Pangkal Pinang, kita buka line pertanyaan juga. Langsung aja di WhatsApp kita di 082374726332. Ini sudah ada masuk Ustadz. Kita baca langsung ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul di Gabek. Bagaimana Ustadz kita gibahin permasalahan orang lain, tapi maksudnya untuk pelajaran hidup kita. Baik, Masya agar Allah. kita tidak demikian. Silakan Ustadz. Baik, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kita ucapkan itu tidak satu pun kecuali tercatat oleh malaikat raqib atid. Termasuk ghibah. Tadi ditanyakan bagaimana kalau kita ghibah terkait sesuatu yang ada kebaikannya bagi beliau. Maka ternyata Imam An-Nawawi yang bernama asli Imam Yahya Ibnu Sharaf, penulis kitab Riyadhus Shalihin yang kitabnya dibahas di mana-mana. Beliau mengatakan apa? Ternyata ada juga ghibah yang dibolehkan, Mbak Sudi. Jadi ada ghibah menceritakan keburukan orang yang dibolehkan. Nah, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa saja yang dibolehkan? Satu, ketika kita mengadu kezaliman seseorang kepada penguasa, itu boleh. Menceritakan keburukan-keburukan seseorang, kita terzolimi, lalu kita ceritakan itu kepada pemimpin, kepada qadhi, kepada hakim, maka itu boleh.
Karena kita berikhtiar untuk membebaskan diri dari kezaliman. Itu satu yang dibolehkan. Kedua apa? Kita boleh menceritakan keburukan orang dalam rangka meminta fatwa kepada mufti, orang yang bisa mengeluarkan fatwa, atau kepada orang alim yang amanah, yang kalau kita menyampaikan itu keluar solusi maslahat yang terjaga kemudian aib dan kekurangan kita. Jadi boleh. Kayak tadi misalnya, dia menceritakan sesuatu biar apa? Biar dapat solusi dari permasalahannya, atau dia mendapatkan kebaikan dari apa yang disampaikan, bukan dalam rangka buruk. Jadi satu, menceritakan kezaliman orang biar kita terbebaskan kepada penguasa. Yang kedua, menceritakan atau meminta fatwa kepada orang salih biar kita mendapatkan kebaikan dan solusi. Dan yang ketiga, bisa juga ghibah itu dibolehkan ketika kita apa? Mengingatkan kaum muslimin terkait akan adanya sesuatu yang membahayakan dari seseorang. Misal nih, saya kenal dengan seseorang. Beliau ini mael, masyarakat ekonomi lemah misalnya. Tapi kebiasaannya suka ngutang, dan kalau dia ngutang tidak mau bayar-bayar. Ini kan memalukan dunia persilatan orang-orang seperti ini. Udah pun dia sering tidak amanah, hidupnya susah, lalu kemudian dia sering melakukan hal-hal yang tercela dengan pinjaman tadi digunakannya untuk judi online segala macam. Nah, kita tahu dia ini. Lalu kita menceritakan kepada orang lain biar orang lain terselamatkan dari tabiat dia. Nah, itu kan ghibah sebenarnya. Tapi itu diperbolehkan. Kenapa? Karena ada misi berbahaya yang bisa memudaratkan orang lain. Jadi ternyata itu boleh, kata Imam Nawawi rahmatullahu alaih, ketika orang melakukan ghibah agar terhindar dari keburukan-keburukan tersebut. Tapi di luar itu tidak boleh menceritakan kekurangan orang, kejelekan orang, apalagi dia tertawa. Apalagi sebelum tidur, tidak bisa tidur kalau sebelum menggibahi. Ini kan bahaya sekali ini. Ada Rina, punya teman namanya Rini, ngomongin Rinso misalnya kawannya. Kata Rina, tahu nggak ibu Rinso pelit sekali nggak? Iya, ketiduran tuh. Sepanjang tidur boleh jadi dicatati menggibahi saudaranya. Dan ngerinya dosa gibah itu kan, kalau guru kami dulu Kiai Haji Abdullah bin Nastiar mengatakan kepada kami, hati-hati dia nak, santriku katanya, dosa gibah itu dosa transfer. Jadi kita ngomongin orang, ya ketiduran kita, apa yang terjadi? Maka kebaikan-kebaikan kita diberikan kepada orang yang kita gibahi. Andai pun kebaikannya dikit, kata malaikatnya, Allah ini dikit banget nih kebaikan dia nih, ya, maka dosa orang yang kita omongin diberikan kepada kita. Naudzubillah min dzalik, ya. Maka berhati-hati dengan ghibah ini, ngomongin orang, ya. Jangan sampai seperti tadi di awal disampaikan, karena mulut badan kita binasa, hancur lebur nanti dimamah oleh neraka. Naudzubillah min dzalik. Oke, terima kasih Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan Bapak Abdul di seputaran Gabe. Ini ada lagi nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Abah. Amin. Ustaz Kemas Mahmud. Sama-sama. Kalau kita baca berita di akun gosip, apa termasuk dosa juga ya? Terima kasih dari Ibu Yanti di Tuatunu. Masya Allah. Ibu Yanti di Tuatunu bertanya tentang kalau kita mendengarkan berita. Menyaksikan berita di program gosip, apakah itu termasuk ghibah? Baik, satu saran kami, hindarilah mendengar, menyaksikan, menonton perkara-perkara yang seperti tadi. Walaupun bahasanya bagus, mau setajam silet kah? Mau sekabar-kabari kah? Iya. Karena sejatinya itu adalah menceritakan perkara-perkara yang tidak selayaknya didengar, dan itu bagian dari dosa. Ya. Apa yang terjadi? Kalau yang diceritakannya itu adalah benar, ya sekali lagi itu menggibahi orang namanya. Kalau salah jadi fitnah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jangan sampai kita ini berprasangka saja sudah termasuk dosa, ya. Bagian dari dosa itu adalah berprasangka buruk, apalagi kita sampai mengiyakan, mengangguk-angguk kepala hal-hal yang tadi kemudian kita dengar, dan khawatirnya itu bisa menghancur-hancurkan nilai-nilai puasa kita. Nauzubillah min dzalik. Jadi menghindari untuk menonton yang seperti itu ya, ya Ustaz ya. makanya kita penting sekali punya prinsip Ramadan ini. Satu, kurangi tontonan yang tidak baik. Tidak bermanfaat ya. Kurangi dengan handphone, isi waktu yang produktif. Kenapa? Cuma 1 bulan, ya. Ini manfaatkan sebaik-baiknya agar apa? Agar kita kemudian terbiasa selepas dari Ramadan kita tidak terbiasa dengan dampak-dampak negatif ghibah ini. Nabi SAW bersabda, "Laisa siyam minal akali wasyarab. Innamas siyam minal lagwi warrafat." Bukan puasa yang tidak makan, tidak minum, bukan itu puasa. Itu biasa, karena anak kecil saya mampu lakukan. Tapi puasa itu adalah minal lagwi warrafat. Ketika dia mampu menjaga dirinya dari perkataan, pendengaran bahkan, kata para ulama itu, ya, yang sia-sia, yang keji, yang bisa menghancur leburkan nilai puasanya. Jadi Bu Yanti,
yang disampaikan tadi bisa jadi ikut termasuk ghibah walaupun tidak langsung dia lakukan karena dia tidak mengucapkan, tapi dia seakan-akan membenarkan dan mengiyakan apa yang dia tonton, dan itu menjadi sesuatu yang tidak akan pernah membuat kebaikan bagi puasanya. Auzubillah min dzalik. Oke. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Sebenarnya untuk menghindari menjaga lisan kita, Ustaz. Seandainya kita lagi dalam kumpulan teman-teman. Sebenarnya kita tidak mau ngomong apa-apa sih gitu. Kita cuma diam saja. Nah, untuk menghindari atau menjaga lisan kita agar tidak ikut larut dengan apa yang diomongin sama kawan-kawan. Itu gimana sih sebenarnya Ustaz? Untuk diri ada kita satu ibadah yang istimewa Mbak Suni ya, yang dia bisa dilakukan di tengah keramaian kah, dalam kesendirian kah, ya, zikir. Dan kata para ulama, salah satu cara paling efektif menghindarkan diri kita dari yang namanya ghibah itu adalah berzikir. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir itu bisa dilakukan dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, bahkan dalam keadaan keramaian maupun dalam kesepian sekalipun. Nabi mencontohkan ketika dalam majelis taklim saja, majelis ilmu. Ada sahabat itu mencatat zikir Nabi. Kata Umar ibn Khattab, aku pernah mencatat zikir Nabi dalam sebuah majelis. Di saat orang sedang bicara segala macam, ada yang sedang berdiskusi, aku tak pernah membuat hitungan kecuali Nabi beristighfar, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tidak pernah kurang dari 100 kali. Jadi bayangkan, Nabi saja mencontohkan dalam sebuah majelis pertemuan saja beliau berzikir. Biar apa? Biar mengingat Allah. Sebagaimana kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah kulla ahya. Setiap harinya beliau beristighfar, meminta ampun, berzikir kepada Allah. Jadi ketika ada orang berbicara, ngumpul, tengah tahu rangka, tengah namimah kah, kan dosa lisan tuh banyak. Selain ghibah, ada adiknya namimah, ada seperadiknya dusta, ya, kadzib, ya. Ada juga pamannya namanya najasi. Najasi itu berbohong dalam perdagangan, jual beli, macam-macam, ya. Dan cara efektif melawan itu semua adalah berzikir, ya. Zikir itulah kalimat yang paling istimewa yang dilakukan orang untuk menangkal namanya dosa-dosa dari lisan. Misalnya beristighfar, astagfirullahaladzim. Lagi ngumpul, tapi tidak usah keras-keras untuk menjaga perasaan orang lain. Jangan sampai kawan tengah ngomong orang astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illallah, kita ruqyah kita dia. Jangan, pelan-pelan. Jadi semua ada waktunya, ada tempatnya, ada uslub dalam dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustadz. Kita masih ada pertanyaan lagi Ustadz. Kita langsung baca dulu nih. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suhartati di Selindung. Mau tanya Ustadz, apa yang kita lakukan jika ada ibu-ibu kumpul di teras rumah kita atau di dalam rumah kita sambil bergibah nih Ustadz? Apakah kita harus mengusirnya biar kita tidak ikutan bergibah juga? Masya Allah. Atau gimana Ustadz? Baik, cara Masya Allah. terbaik mungkin ya untuk yang tidak menyinggung itu. Ya. Ya, Ibu Suhartati di Selindung, semoga sehat afiat. Bunda Suhartati, sejatinya Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Dan kita tahu kalau ada kemungkaran, ada cara-cara untuk mengatasinya. Ya. Man kana minkum munkaran, kata Nabi, kalau kalian melihat ada perkara munkar, jelas-jelas ini bikin dosa di depan, ya, falyughayyir biyadi, maka ubah dengan tangan. Dengan tangan. Ya, bukan bermakna kemudian kita ngambil sapu kita pelasah ibunya sesuatu, bukan. Ya. Kalau tidak baca dan tidak sesuai dengan keadaan, ya, fabil lisan, sampaikan dengan kalimat yang baik. Kalaupun tidak bisa, fabil qalbi, dengan hati, benci perbuatan itu dengan hati, tapi ingat itu adalah sekecil-kecilnya iman. Nah, kalau rumah itu kan jelas adalah milik punya Ibu Suhartati. Allah titipkan menjadi bagian amanah yang harus dijaga. Kalau ada orang bikin dosa, maka sebaik-baik yang dilakukan adalah mengingatkan, ya, mengingatkan dengan hikmah. Menyampaikan, kalau baca ya siapkan kopi tambah sebelum mereka melanjutkan pembicaraan, ya, kopi, teh, dan kita yang membuka bahasan baru. Bu, daripada kita ngomong nih, kita harus jadi orang yang kemudian menampilkan keindahan kemuliaan Islam. Jangan kemudian tidak, Bu, jangan tahu orang di rumah kami ini, jangan. Boleh jadi orang melakukan itu, satu, ya mungkin belum sampai ilmunya. Yang kedua mungkin ada kondisi-kondisi yang membuat mereka punya kawan-kawan yang larut, lalu mereka tercerabut pengen menyaksikan dan melakukan itu semua. Jadi ibu lebih baik satu, nikmati dengan kalimat yang istimewa untuk mengalihkan biar tidak gibah. Misalnya ibu langsung bawa Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim, Bu, kita belajar ngaji sama-sama. Banyaklah cara-cara lain. Yang kedua yang harus ibu lakukan adalah circle yang positif. Ya, kadangkala
mereka berada di rumah kita karena mereka nyaman ngomongin orang maksudnya. Jadi Bukan jangan nyaman sampai, apa nih ya. jadi bikin suasana rumah tuh nyaman gitu atau orang di tempat nih. Bu, asa punya ruh atau orang kami di rumah nih ya. Berarti ibu juga harus hati-hati. Boleh jadi rumah kita mendapatkan sesuatu yang kurang baik ya. Maka dari itu coba sesekali ibu membuka pengajian kah di rumah. Jadi menghiasi rumah kita itu rumah-rumah yang identiknya dengan kebaikan. Kalau ngumpul yang positif. Rasul tuh senang kalau banyak tamu datang bertandang, tapi ingat tamu yang manfaat. Tamu datang membawa 1000 kebaikan, pulangnya memintakan ampunan para malaikat untuk yang punya rumah ini. Masya Allah. Tapi kalau orang bikin dosa di rumah kita, maka kita harus memberikan fasilitas kebaikan biar rumah kita bertambah kemuliaan. Nawwiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Kalau rumah pengen bercahaya, sering sholat sunnah di dalamnya dan ada kajian-kajian Quran gitu. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi banyak cara-cara yang halus yang bisa kita lakukan gitu ya Ustaz ya. Jadi tidak semerta langsung diusir atau apa gitu ya. Nggak Horor baik juga. nanti horor dia mimpi buruk datang lagi ke rumah kita. Oke, ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari Ibu Aisyah di seputaran KC. Masya Allah. Ibu Assalamualaikum Aisyah. Ustaz. Saya Waalaikumsalam. udah 3 tahun berpisah dengan suami saya. Saya mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Baik. Nah, di situ kan kita ditanya apa permasalahannya Ustadz sama hakim. Paling tidak kita menceritakan sedikit banyaknya adalah kekurangan dari pasangan kita atau problem dari pasangan kita itu sendiri. Nah, apakah ini termasuk membuka aib pasangan kita atau mantan dari pasangan kita tadi? Masya Allah. Penjelasannya Ustadz, silakan. Semoga Allah jaga Bu Aisyah ya. Niat baik kadang-kala memang ya tidak sesuai dengan keadaan kebaikan yang ingin kita lakukan. Kita sengaja menutupi, tapi kadang-kala ada orang yang harus mengoreksi sesuatu sehingga harus keluar sesuatu yang tidak baik. Maka pertama kita pahami bahwa jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang senang ketika mengucapkan ini. Kalau bisa dia ditutupilah. Bagaimanapun keadaan mantan suami kita, bagaimanapun keadaan orang yang pernah menjadi jalan kebaikan dan kehidupan kita, darah dagingnya boleh jadi melekat di tubuh anak kita ya. Maka orang beriman adalah orang yang harus pandai austur aurat, menutup keburukan dan aib dari orang yang pernah hidup bersamanya ya. Jadi satu, kalau bisa ya jangan sampaikan ya. Ada alasan-alasan yang bisa kita lakukan untuk membuat aib itu tidak terbongkar. Kecuali alasan yang mereka butuhkan bisa memudahkan terjadinya perceraian yang memang bisa terjadi kezoliman buat kita. Kalau kita tidak ucap itu dikatakan, oh tidak baca Bu, ini masih bisa dipertahankan. Sementara kita yang mengalami kezoliman, penyiksaan yang membuat kita kadang-kala tidak bisa bertahan dalam rumah tangga. Sekali lagi, perceraian itu sesuatu yang dibenci Allah. Dia halal tapi dibenci Allah. Dan kita tak pernah tahu apa yang terjadi pada dapur orang masing-masing ya. Maka kalau kita sudah berupaya menjaga tidak tersampaikan kalimat-kalimat atau peristiwa aib yang buruk itu, kalaupun harus diucapkan, tentunya ada koridor yang tidak boleh lepas dari itu dalam rangka austur uyub, menutup aib-aib orang yang jadi jalan kebaikan kita. Kalau kami berprinsip ya tetaplah jadi orang yang tuli, tetaplah jadi orang yang bisu, tetaplah jadi orang yang buta untuk perkara-perkara yang bisa menjadi maslahat buat kebaikan. Kita tidak pernah tahu. Hari ini dia buruk, boleh jadi dia jadi baik nanti di kemudian hari. Dan boleh jadi karena kita pandai menutupi aib dari orang yang pernah jadi jalan hidup kita, Allah gantikan dengan yang lebih baik untuk kehidupan kita selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Mungkin dengan tema kita di sore hari ini luar biasa diskusi kita ya Ustadz ya. Bermacam-macam pertanyaan yang kita hadapin. Banyak. Satu pertanyaan lagi boleh Ustadz. Karena waktu kita masih tersisa 5 menit lagi. Sedikit Ustadz ya. Sebentar, untuk penjelasan kita untuk tema hari ini. Bagaimana kita menjaga ya keluarga kita, diri kita untuk tidak dari hal-hal yang memang tidak baik ujungnya ke kita gitu Ustadz. Baik lisan mendengarkan hal-hal yang buruk ataupun yang ada di lingkungan kita. Baik, Masya Allah. Para pemirsa semua, kita tahu bahwa ini bulan Ramadan. Nabi saja mengingatkan kita, kalau ada orang ngajak kita bikin dosa, satu yang harus kita lakukan apa? Katakan ana shaim, saya sedang puasa. Jadi itu menjadi asas dalam Ramadan saja dulu. Yo Bu, kita ngata orang, maaf saya sedang puasa. Yo Bu, kita gosip gibain orang, maaf saya sedang puasa. Nanti aja kalau mau ngobain orang habis berbuka, itu juga tidak boleh ya. Subhanallah. Jadi satu,
jelas bahwa bagaimana cara menjaga diri kita. Saya ingin mengulang lagi bahwa tidak ada penjagaan terbaik dari ghibah, dari dosa lisan kecuali dua tadi, zikir dan membaca Al-Quran. Orang yang disibukkan dengan zikir, membaca Al-Quran, maka dia akan membuat dirinya cenderung lebih selamat dari yang namanya dosa-dosa lisan. Makin akrab dengan zikir, makin sering dengan baca Quran, makin terbuka peluang yang sangat besar untuk dia selamat dari yang namanya dosa ghibah dan dosa lisan. Itu untuk diri dan keluarga kita. Yang kedua, kita tahu bahwa biar kita terjaga, jaga diri dan lingkungan dari hal-hal yang sangat buruk, toksik. Biasanya ghibah itu muncul karena apa? Toxic environment. Wah, itu apa bahasa Inggrisnya? Lingkungan yang sampah, ya. Maka lingkungan itu memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan orang. Orang jadi pandai ngomongin orang karena kawannya pandai ngomongin orang. Dulu dia pendiam, pemalu, pemuda masa lalu misalnya. Tapi maaf ya, karena dia bergaul dengan orang yang pandai ngomong orang, dia akan terikuti. Karena kata Nabi, almar'u ala dini khalilih falyanzur ma yukhalil fi. Hati-hati, seseorang itu tergantung kualitas kawannya. Maka kalau hari ini kita pinter bergaul dengan orang yang pacak ngomong orang atau orang pandai bergibah, kalau kita tidak punya iman yang kuat, kita akan jadi orang-orang yang sama seperti dia. Ya, beda kalau kita imannya kuat, seperti ikan di air laut. Air laut begitu asin, ikan tak pernah asin. Tapi ikannya mati, kasih garam sedikit, jadi ikan asin. Kenapa? Karena mati imannya, ikannya mati. Maka dari itu, hati-hati pilih lingkungan, biar kita terjaga diri dan keluarga kita. Dan yang ketiga, biar terhindar dari dosa-dosa ini, harus kita ingat bahaya dan dampak negatif ghibah ini. Di dunia dia bisa memutus pertemanan, di akhirat dia bisa membuat kebangkrutan. Betapa banyak orang membawa amal puasanya, amal sholatnya, amal ibadahnya, tapi nanti apa yang terjadi? Semua hampa bagaikan debu-debu yang bertebangan, tidak ada nilai di hadapan Allah, karena ada orang yang dia sakiti karena lisannya, ada orang yang dia fitnahkan, ada orang yang dia kata-katai fisiknya dan lain sebagainya macamnya. Jadi kalau kita mikir, ya Allah jangan sampai lidah saya hari ini lebih keriting dari tangan saya untuk menggibahi orang, ya, karena tangan juga sekarang pintar bergibah, ya, dengan status-status kita kadang mengomentari hal-hal yang tidak sepantasnya. Dan yang keempat, untuk menghindari itu semua, kembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Lakukan apa yang orang lain tidak lakukan, maka kamu akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Itu kaidah. Jadi kalau orang bergibah, kita ikut gibah. Kalau orang ngatain orang, kita balas ngatain orang. Untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi kalau hanya pandai meniru keburukan orang? Tugas kita hari ini adalah membangun kebiasaan-kebiasaan yang positif. Ya, orang tidak bangun malam, kita bangun malam. Saya tertarik dengan kisahnya Muhammad Al-Fatih ketika beliau menaklukkan Konstantinopel. Ini anak muda umur 21 tahun. Bayangkan, hari Selasa tanggal 29 Mei 1453 ditaklukkan Konstantin. Ketika memilih untuk sholat Jumat, Selasa kan, 3 hari lagi sholat Jumat, maka beliau kumpulkan 200.000 pasukannya. Apa kata beliau? Wahai pasukanku, 200.000 orang, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat wajib dari akil balik sampai hari ini? Yang ada duduk, tidak ada yang duduk, semuanya Masya Allah pasukan terbaik, tidak pernah meninggalkan sholat wajib. Siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat rawatib? Silakan duduk, setengahnya duduk. Yang ketiga, ini luar biasa, siapa yang tidak pernah meninggalkan tahajud sejak akil balik sampai hari ini? Semuanya duduk. Satu-satunya yang tidak duduk adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Kenapa dia dipantaskan Allah bisa menaklukkan Konstantinopel? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain. Hidup ini sama, kita sering ngatain orang, kita sering larut dengan perkataan-perkataan buruk, kita akan menjadikan sesuatu yang buruk pula di kemudian hari untuk kita semua. Untuk diri, untuk keluarga kita. Dan yang terakhir, biar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela dari lisan kita, isilah waktu kita dengan aktivitas positif. Hadirlah di majelis-majelis taklim dan bikin komitmen kurangi hari-hari dengan handphone, dengan TV. Biar apa? Biar kita terselamatkan dari perkara-perkara yang buruk itu, Mbak Suni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menolong kita, menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak nilai puasa kita dan menghancurkan diri kita di akhirat karena tak pandainya menjaga lisan. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya kalau kita menutup diri nih Ustaz, kita masih punya waktu Ustaz ya. Oh, masih ada waktu? Masih. Masya Allah. Saat ini pukul 6 ya, pukul 18. Nah, ketika kita menutup diri untuk menghindari perkumpulan itu tadi, kita nggak mau lagi berteman dengan dia atau gimana Ustaz, itu salah nggak sih sebenarnya? Apakah ini termasuk memutuskan silaturahmi sebenarnya? Baik. Sejatinya ya, wanita terutama ya, ataupun laki-laki lah sebenarnya ya, yang tidak disibukkan dengan kebaikan, dia pasti akan disibukkan dengan keburukan.
Maka kalau orang menghindari diri untuk perkara yang mudarat, itu jauh lebih mustahab sebenarnya, lebih dianjurkan. Lebih dianjurkan. Tidak jadi masalah disebut orang introvert kah? Iya. Tidak gaul kah? Demi menyelamatkan perkara yang bisa membuat kita dari murka Allah, itu jauh lebih baik. Lebih baik karena kita tidak pernah tahu. Orang itu kita soleh akan diomongin, kita salah juga diomongin orang. Kita pendiam diomongin orang, kita tukang banyak banyol juga diomongin orang. Tidak ada yang sepi dari omongan orang, ya. Kita gaul diomongin orang, kita nggak gaul juga diomongin orang. Tangan kita cuma dua, tidak bisa nutup mulut banyak orang. Tutup saja telinga kita, biar kita berjalan di atas yang benar. Wa kafa billahi syahida. Maka hari-hari kita hari ini sibuklah menjadi orang yang dicintai Allah, bukan cari cinta manusia. Capek bikin orang senang, bikin orang bahagia. Percuma dicintai manusia tapi Allah benci. Lebih baik dicintai Allah, maka Allah hadirkan orang-orang yang tulus mencintai kita. Pasti itu sebuah keniscayaan. Jadi bukan dalam rangka memutuskan silaturahim, kan kembali innamal a'malu niat, tergantung niat kita ngapain sih. Pengen jadi hamba Allah yang lebih baik, pengen menjadi hamba Allah yang lebih salih, insya Allah itu yang membuat kita dijaga Allah dalam proses kebaikan perubahan hidup kita, insya Allah, Mbak Suni. Terima kasih Ustaz. Sedikit statement closing kita untuk peringatan kita ya, pengingat kita di menghadapi bulan suci Ramadan dari ghibah dan juga dosa lisan lainnya, Ustaz. Baik. Ini nasihat buat kami pribadi sejatinya, karena siapapun manusia selama dia hidup, dia tidak akan pernah sepi dari yang namanya dosa. Dosa ini adalah perkara-perkara yang akan membuat dia terhijab dari pertolongan, rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Ramadan ini bulan ampunan, bahkan bulan sebanyak-banyaknya ampunan Allah berikan kepada kita. Lisan kita banyak dosa, ya. Lisan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki bahkan semua berlamburan dengan yang namanya maksiat. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang senantiasa menghindarkan diri kita dari perbuatan dosa, wabil khusus dosa kepada sesama manusia. Allah mengampuni Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi dosa kepada manusia, dia tidak bisa selamat sebelum meminta keikhlasan orang yang pernah kita sakiti. Maka yang pernah menggibahi saudara, alangkah lebih baiknya untuk kemudian merendahkan hati mendatanginya untuk meminta maaf. Benar ini. Kadang-kala kita boleh jadi hari ini sibuk dengan amal-amal yang sifatnya infiradi, pribadi kepada Allah luar biasa. Tapi kita tahu ada amal-amal yang kemudian tidak punya makna gara-gara kita sering melukai dan merusak hati orang lain dengan perkataan-perkataan kita. Tidak perlu disebutkan apa dosa kita kepada dia, tapi mintalah keikhlasan memaafkan. Bu, maaf ya Bu ya kalau saya punya salah. Tolong ikhlaskan. Kepada tetangga kita, karib kerabat kita, belajarlah untuk menjadi pribadi yang afu, memaafkan. Karena Allah Maha Pemaaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi penting materi ini walaupun singkat, mudah-mudahan kita sama-sama menjadi pribadi yang suka minta maaf. Ya. Orang yang suka minta maaf hatinya bersih. Orang yang suka minta maaf, insya Allah akan diberikan kemaafan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz untuk perbincangan kita di sore hari ini. Banyak sekali pembelajaran ya untuk saya pribadi dan juga bahkan untuk teman-teman yang ada di sini, terus para jamaah Masjid Agung Quba Timah Kota Pangkal Pinang dan juga pendengar SK Radio. Sahabat SK dan jamaah Masjid Quba Timah Kota Pangkal Pinang yang berbahagia, kita ucapkan terima kasih juga. Semoga ilmu hari ini bermanfaat Ustaz, berkah. Amin insyaallah. Keluarga Ustaz juga diberi kesehatan. Amin, makasih. Dilancarkan segala aktivitasnya Ustaz Amin, ya. Terima kasih juga kita sampaikan untuk Bank Sumsel Syariah Bangka Belitung yang turut mendukung program kita. Ya, terima kasih juga untuk para jamaah Masjid Agung Quba Timah Kota Pangkal Pinang, SK Radio, dan tentunya ikutin terus setiap sore ya pukul 17.30 kita mulai untuk hikmah senja kita selama bulan Ramadan, dan insya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di sini dan menjadi pelajaran terbaik untuk kita, apalagi di bulan suci ini. Amin. Selanjutnya kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ananda kita Reza Herian Jaya. Kemudian dilanjutkan kumandang azan maghrib menandakan waktu berbuka puasa pukul 18:12 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Suni pamit undur diri beserta Ustadz kita. Ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembaca tilawah kami silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Makasih ya. Masya Allah. Ya, saja. Dingin enggak rumah Quran? Saat, ya Mas.
Bilang. Manganto. Oke, makasih. Makasih, Jan. Yo. Iya bener, jam 10 deh kayaknya. Berarti Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض
بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.